Yo yo yo, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Omdo. Episode ke-7. Nah, guys, Omdoers, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, baik-baik aja di masa ini masih PPKM. PPKM selalu diperpanjang ya, hingga extra time. Sampai adu penalti. Nah, kali ini nih kita akan membahas mengenai window transfer yang beberapa waktu lalu pasti kalian sudah tahu lah ya, ada mega transfer. Benar. Terus ada hasil pramusim juga kita sedikit membahas, dan turnamen resmi lainnya Yang sudah mulai ternyata ya, top Eropa ya. Season baru ya. Betul. Musim baru udah mulai. Nah, tadi seperti kita bahas sebelumnya adalah bagaimana Leo Messi akhirnya ke PSG nih, Ya, kan? setelah 20 tahun di Barca ya. Betul sekali. Akhirnya pindah ke PSG. Betul. Itu kenapa tuh bisa pindah gitu? Nah, menurut gue sih ya karena ada sistem La Liga yang diubah nih mengenai finansial juga dan gaji. Itu Betul. membuat Leo Messi harus memutuskan kesepakatan dengan Barcelona. Jadi ada ini ya, pembatasan gaji ya. Betul. Dan di PSG pun dia mendapatkan nomor 30 ya, ternyata. Nomor 30 Jadi itu kan ada nomor waktu 10. karena masih Neymar kan nomor Betul. 10. Nomor 30 itu kan waktu dia debut di Barca. Jadi dia mengharapkan pas debut di PSG jadi bagus juga nih kayak di Barca gitu loh. Nah, ini pun berita Leo Messi pindah ini ternyata menutupi semua berita-berita bola lainnya ya, ternyata. Jadi sangat Saking bintangnya. menggegerkan Parah dunia banget ya. persepak bolaan ya. Di detik terakhir pun Barcelona ini sebenarnya sempat mengajukan penawaran terakhir, tapi ternyata ditolak oleh Leo Messi karena tadi Betul. masalah aturan La Liga yang baru itu. Padahal ya kan? Messi udah menurunkan gajinya 50% Betul. dan mungkin kalau misalkan dia mau, dia main tanpa digaji juga mau sebenarnya. Cuman karena Barca udah lewat batasan gajinya jadi nggak boleh. Betul sekali. Karena juga Barca juga masih mengkeep pemain-pemain kayak Griezmann, Dembele yang memang Coutinho yang gajinya juga fantastis juga. Mahal juga, makanya Iya. bisa gitu loh. Nah, tapi ketika kita bilang PSG ini artinya PSG ini sebagai tim kuat yang orang ingin kalahkan ya, tim lain ingin kalahkan ya. Betul. Jadi pressure sekarang ada di PSG ya, Los Galacticos terbaru nih. Iya, PSG itu udah ibaratnya kayak tim dream team lah ya. Iya, ada Sergio Ramos, Wijnaldum, Neymar, Mbappe. Udah, menurut gua ini Liga Champions adalah salah satunya yang harus dia kejar Terus, nih, ya kan? Mestinya gitu ya, target utamanya ya. Kita lihat apakah Pochettino dipecat. Ya, soalnya Pochettino nih pasti dalam tekanan besar. Betul. Sebelumnya belum pernah menangani pemain bintang deh. Gila, meracik sebegitu banyak pemain yang sangat bintang dengan pemain cadangan yang juga banyak bagus. Itu bagaimana kan sekarang semua bola ada di Tantangannya tuh- Pochettino ya. Iya, tantangannya tuh di Pochettino sekarang. Betul Pelatihnya sekali. nih, gimana Nah. cara ngaturnya. Tapi di isu lain nih, Kylian Mbappe nih katanya mau pindah juga nih. Nah. Isunya ya. Katanya dia nggak mau main sama Messi. Iya. Dia jadi mau pindah ke Madrid. Iya. Dan lucunya ini para netizen kalau kalian tahu, postingan-postingan yang ada Messi-nya di PSG, Kylian Mbappe itu sebenarnya nggak mau like. Di situ dicocok logi. Iya. Tapi ya kita nggak tahu nih Mbappe. Tapi ya, tapi nggak tahu ya. Cuman Iya. gue lihat di Instagram Mbappe dia foto bareng sama Messi nggak masalah sih. Mungkin ini Cuman endorse- permainan media doang kayaknya. endorse. Nah, next tadi kita sempat bilang bahwa berita Leo Messi sangat besar, artinya menutupi berita-berita bola lainnya. Betul. Dan ada hasil UEFA Super Cup nih. Nah, ternyata UEFA Super Cup juga tertutupi oleh berita Messi ya ke PSG gitu. Jadi walaupun dimenangkan oleh Chelsea, tapi nggak terlalu bergema di betul mana-mana ya sekali. beritanya ya. Artinya Thomas Tuchel ini dalam 8 bulan doang dia udah bisa mendapatkan 2 piala besar nih ya kan. 3 Champions. Dan Chelsea itu menjadi kontestan atau kandidat terkuat untuk menjuarai Liga Inggris menurut gua ya. Betul. Dan sekarang juga ternyata kedatangan pemain baru Chelsea ya. Romelu Lukaku ya. Nah, itu semakin dia. kuat di depan nih. Heeh. Jadi Romelu Lukaku ini memecahkan rekor transfer ya? Iya, Menurut betul. lu gimana nih? Jadi dia tuh memecahkan rekor transfer Liga Inggris yang tadinya dipegang oleh Paul Pogba, sekarang dipecahkan oleh Lukaku. Jadi dengan transfer gede ini tentu ada ekspektasi besar di bahunya dia untuk jadi top skor Liga Inggris gitu kan.
yang harusnya nggak melempem kayak Werner ya. Tapi Lukaku ini kan juga sempat bermain banyak di Liga Inggris ya untuk beberapa waktu ya. Iya betul, beberapa kali doang sih kalau Ada di West Brom, ada di Chelsea, dan Ya, kalau juga di Chelsea MU cuma- juga ya sempat. MU sempat. Kalau beberapa kali di Chelsea cuma 15 kali doang. Terus sisanya dipinjem-pinjemin ya kan, dipermanenin Everton, habis itu baru ke MU ya kan. Setelah itu baru ke Inter ya. Oke, lalu ada Community Shield juga nih ternyata. Nah, komunitas Leicester melawan Manchester City yang dimenangkan oleh Leicester. Artinya 1-0. debut Grealish belum memuaskan ya, dia sempat diturunkan. ya sempat diturunkan di menit 65 Betul. ya, cuma di babak kedua lah. Tapi belum bisa ngaruh ke tim ya. Karena mungkin belum kompak juga. Betul. Dan juga lini serang depan Manchester City juga kurang begitu tajam nih, ya kan? Nah, iya tuh. Grealish harus bisa menemukan pola-pola yang baru ya di bawah Pep Guardiola. Jadi ya, beradaptasi lah ya. jadi walaupun kalah tapi masih ada harapan ke depan ya. Pastinya, Buat Manchester karena kan City. Grealish ya pemain masih muda juga, masih bagus lah. Nah, Kembang. tadi kan kita sempat mengatakan bahwa Leo Messi pindah nih ke PSG, artinya ke Liga Prancis. Lalu lantas bagaimana nih untuk fans-fans La Liga nih? Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Katanya pamor La Liga ini menurun. Menurut lu gimana nih? Ya, bisa jadi sekarang penggemar La Liga jadi ke Liga Prancis ya. Jujur, memang benar. Pasti jujur ya. Ini algoritmanya ya. Pasti orang pasti akan mencari tayangan-tayangan Liga Prancis khususnya PSG. Menurut gua betul, ya kan? Betul Orang akan sekali. menantikan debut Messi bersama PSG. Ini tahan kata-kata gua. Bener kan? Ini camkan ya. Iya, sih bener. Soalnya dari Instagram juga nih ya, setelah Messi pindah ke PSG, Naik ya? followersnya Messi naik dan followersnya PSG juga naik. Follower Messi turun. Naik, justru lebih naik. Nggak tahu-tahu Nggak mereka jual beli follower ya? Enggak ya. nggak beli. Naiknya tuh 4 juta followers. Jadi udah sampai 40 juta lebih kayaknya. Jadi memang Iya bener. efek dari sang mega bintang itu untuk klub itu berpengaruh sekali ya. Berpengaruh Kayak sekali. Juventus naik followernya kan? Iya. Gara-gara sering live ya. Sold out. Iya. Nah satu info lagi ya. Bajunya Messi. Iya, setelah Messi resmi nomor 30, itu jersinya langsung di online tuh langsung habis sold out. Cuma 30 menit doang. Gila. Gila, luar biasa ya. Nah, Itu kita efek bintang tuh gitu ya. jadi back kita ke La Liga. Jadi menurut lu gimana nih? Dengan kepergian Messi, Ramos, lantas bagaimana El Clasico ke depannya nih? Kalau menurut gua ya harusnya tetap menarik ya. Iya, karena rival abadi lah. rival abadi. Tapi mungkin agak menurun Betul. karena pemain bintangnya mega bintang ya. Udah nggak ada ikonnya tuh. yang ya. selalu dibentur-benturkan adalah Messi versus Messi Ronaldo, sama Ramos, Pique. Dan itu udah hilang semua. Udah hilang semua. Masa sekarang Mundut Mustafa lawan lawan siapa? Bradway. Nah itu dia. Jadi Ada Vinicius. agak berkurang, cuman Iya. gua rasa sih tetap Dari seru segi memang dari segi tayangan pasti akan berkurang karena efek Messi, tapi dari segi persaingan pasti akan lebih terbuka ya. betul sekali. Lu gimana? Jadi yang biasanya Messi menguasai top Betul, score. top score. Jadi sekarang pemain lain Pindah masih ke- bisa berpeluang nih. Iya, Ya, Bradway. Kalau nggak siapa kayak Griezmann, Iya, ya Griezmann. kan? Karena pun Griezmann selama ada Messi ketutup kan? Betul. Bayangkan Griezmann dulu di Atletico Madrid atau Sociedad Dia jadi bintang. ya? bintang juga di sana kan, pemain penting. Jadi pemain penting. Entah nanti Messi di PSG ketutup semua. Makanya Mbappe pengen pindah. Nah nih. makanya bisa jadi seperti itu. Ya kan? Dan bahkan lucunya tadi kita sempat bahas Messi pindah ke PSG, Kun Aguero ngambek bro. Nah, Ya kan? ternyata Aguero setelah resmi ke Barca dia Langsung bisa cabut lagi. Cabut lagi cuy. Dia minta Astaga. diurus oleh pengacaranya gimana tuh bisa pindah ke sana. Iya, karena dia merasa ditipu sama Messi. Nanti ada lah, kita tayangin lah fotonya. Nah, Ya. tapi jadi La Liga walaupun tadi semakin tayangannya jadi semakin turun Iya. dari segi pamor, tapi Pamor. dari segi keseruan semakin meningkat ya. Harusnya, karena kan Dikuasai oleh Barcelona, Real Madrid. pasti ada yang baru-baru lagi nih muncul nih. Jadi moga tim-tim seperti Valencia, Sevilla bisa meramaikan papan atas ya dengan benar. kepergian bintang-bintang dari Real Madrid dan Barcelona gitu loh. Iya, jadi ya misalkan tadinya Messi terus atau Barca terus, jadi bisa inilah ya bersaing lah ya. Betul. Jadi kompetitif gitu. Jadi, nah, Liga Prancis yang dulu disebut Farmer League, Liga Petani. sekarang jadi top league nih, ya kan? Pasti diincar oleh semua penggila sepak bola, entah di Mola atau di mana, pasti akan
mengikuti Liga Prancis ini ya. Iya, karena Gitu. jadi makin dicari nih. Magnetnya Messi memang sangat besar ya. Terus apa namanya? Nanti mungkin di Mola ya. Mola Di Mola ada kali ya. ada ya. Selain Liga Inggris ada berbayar juga kayaknya. Oke, jadi sedikit membahas Liga. Ada Liga Inggris nih yang Nah. ternyata udah mulai ya. Per hari dini hari betul. tadi ya. Liga Inggris, Arsenal lawan Brentford. Hasilnya kurang memuaskan. Iya, kurang memuaskan. Gimana Anda bagi sebagai kubu The Gunners? fans Arsenal nih, The Gunners gimana nih? Ya sebenarnya sebagai fans Gunners gue Kecewa ya? Karena di laga pembuka kalah 2-0 ya, meskipun itu di kandangnya Brentford, cuman ya Harusnya bisa. maksimal lah. Tahan seri kan paling enggak. Lucunya, ini meme football yang biasa kalian tahu di Twitter, itu dia membuat gini. H-1 sebelum kick off, Arsenal selalu di top league. Tapi H+1 langsung turun ke 20. Nanti ada nah gambar yang nanti kita tampilin. Iya. Jadi Arsenal kan gitu kan, kalau selalu sebelum H-1 kan dia karena abjad A, Abjadnya selalu A. nomor 1 kan. Nomor 1. Setelah main kalah. Jadi menurut lu gimana nih pemain-pemain Arsenal? Kalau menurut gue sih setelah kedatangan pemain baru mesti adaptasi lagi sih. Pasti Arteta lagi meramu juga ya kan, dari musim lalu sih kayaknya masih meramu terus. Jadi kalau misalkan langsung padu sih belum tentu ya, maksudnya masih butuh proses lah gitu. Dan ini kemenangan Brentford sepanjang sejarah di Liga Iya, Inggris tapi sih. yang gua nggak nyangka sih kenapa lawan tim promosi aja Iya, kalah gitu. makanya. Harusnya ya bisa lah gitu kan Bisa, menang. cetak satu, Ya segala dari macam. statistik sih memang Arsenal menguasai. Cuman nggak tahu mungkin kurang beruntung aja kali ya. Jadi intinya Liga Inggris sudah resmi dimulai ya. Per hari ini La Liga juga, ada Liga Prancis yang sudah sebelumnya minggu lalu. Liga Prancis, Liga Jerman, Liga Jerman juga. Intinya top liga sudah mulai bergulir. Jadi kalian para omdoers, pecinta sepak bola bisa menikmatinya ya. Iya, apalagi Hari ini. malam minggu ya. Betul. Malam minggu kalau misalkan di Klub-klub rumah aja favorit kalian cari, kalian bisa nonton. Yoi. Itu. Yang pasti harus berlangganan Mola TV ya. Nah, di Liga Inggris pun besok nih ada Manchester City lawan Tottenham Hotspur nih. Salah satu big match juga. Oh gitu ya. Iya. Jadi Betul. Liga Inggris besok kalian bisa tonton big match-nya. Tapi nggak bisa di TV biasa ya. Nggak bisa ya. Sayang Seperti sekali. itu. Harus berlangganan. Nah, jadi intinya untuk episode kali ini itu aja dulu ya. Betul. Membahas mengenai dimulainya liga-liga ya. Ya, nanti kita selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi ya Betul. tentang liga-liga Eropa, tentang hasil-hasilnya dan juga big match. Big match pasti ada ya. Pasti ada Oke. gitu. Gua Christian Roland pamit undur diri. Gua Stanley Gamer pamit. Ada Rian juga di belakang kamera pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, Comment, share, dan subscribe video ini biar kita makin semangat lagi ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kita makin semangat. Iya. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker. Bye.